Baik, selamat pagi anak ibu kelas 9. Pertemuan sebelumnya kita sudah ada belajar mengenai menelaah struktur teks laporan hasil percobaan. Nah, sekarang kita masuk ke menelaah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil percobaan. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil percobaan itu ada 4. Yang pertama kalimat kompleks, yang kedua kalimat kata rujukan, yang ketiga kata penghubung, dan yang terakhir istilah teknis. Baik, perhatikan ya, ibu jelaskan. Yang pertama itu adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau sering disebut dengan kalimat majemuk. Majemuk artinya lebih dari satu. Kata yang terdiri dari dua pola kalimat. Dua pola kalimat. Satu pola kalimat itu bisa dikatakan setidaknya dia memiliki unsur subjek dan predikat yang melakukan tindakan dan tindakannya atau kata kerja. Ya, kalau dalam jabatan kalimat subjek sebagai pelaku, predikat itu kata kerja, objek yang dikenai tindakan oleh si pelaku. Nah, bisa dikatakan satu pola kalimat setidaknya sekurang-kurangnya harus ada subjek dan predikat. Ada pelaku dan tindakan yang dilakukan oleh si pelaku. Nah, tadi pengertiannya kalimat kompleks itu atau kalimat majemuk itu kalimat yang terdiri dari dua pola kalimat. Berarti dua pola kalimat harus ada dua subjek dan predikatnya. Contoh, ibu memakan nasi ketika ayah sedang membaca koran. Pola kalimat pertama yang mana? Ini ya, ibu memakan nasi. Ini dia pola kalimat pertama. Ini pola kalimat kedua. Nah, pola kalimat pertama ini yang disebut dengan induk kalimat. Sedangkan pola kalimat kedua disebut anak kalimat. Anak kalimat. Nah, apakah sudah layak dikatakan kalimat majemuk? Sudah. Kenapa? Sudah memiliki dua pola kalimat. Ibu memakan. Ayah sedang membaca. Sudah ada, sekurang-kurangnya sudah ada dua subjek dan predikat, lengkapi dengan objek seperti itu. Lanjut yang kedua, kata rujukan. Di kelas 7 di teks laporan hasil observasi ini sudah pernah kita pelajari. Kata rujukan, kata yang merujuk pada kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Kata yang merujuk pada kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Kata kunci atau contoh dari kata rujukan ini adalah ada kata ini, itu, tersebut. Kata kunci dari kata rujukan adalah ini, itu, tersebut. Kita lihat contohnya. Uji coba kandungan vitamin C membutuhkan bahan yang sangat banyak. Uji coba ini sangat penting untuk mengetahui bahan makanan mana yang memiliki kandungan vitamin C yang paling tinggi. Kata rujukan tadi merujuk pada kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Uji coba kandungan vitamin C membutuhkan bahan kandungan yang sangat banyak. Uji coba ini merujuk pada apa? Uji coba ini merujuk pada uji coba kandungan vitamin C. Karena pengertiannya tadi kata yang merujuk pada kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Kata rujukannya ini. Uji coba ini. Uji coba yang dimaksud di situ apa? Merujuk pada ini. Uji coba kandungan vitamin C. Kabupaten Indragiri Hulu penghasil ikan patin terbanyak di Provinsi Riau. Di kabupaten ini kita sangat mudah menjumpai ikan patin. Di kabupaten ini tadi apa yang disebutkan? Kabupaten Indragiri Hulu. Begitu ya. Contoh. Ucok adalah laki-laki tertampan di SMP Santa Teresia. Anak ini memang sangat tampan sekali. Anak ini merujuk pada siapa? Sudah disebutkan sebelumnya. Si Ucok. Begitu kira-kira kata rujukannya. Sekali lagi ditegaskan. Kata yang merujuk pada kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Lanjut yang ketiga, kata penghubung atau konjungsi. Ya, yang gampang ini. Kata yang menghubungkan satu kata dengan kata yang lain, kalimat dengan kalimat yang lain, frasa dengan frasa yang lain. Contoh kita kembali ke sini.
ketikalah yang disebut dengan konjungsi. Menghubungkan antara ibu memakan nasi dan ayah sedang membaca koran, kita membutuhkan konjungsi. Kata yang digunakan menghubungkan antara ini dengan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, kata yang satu dengan kata yang lain. Jadi penghubungnya itulah yang disebut konjungsi. Andai kan tidak ada ini, ayah memakan nasi, ibu memakan nasi, ayah sedang membaca koran, agak rancu kan? Tapi dengan adanya konjungsi sebagai kata penghubung atau jembatan yang menyatukan dua kalimat, ibu memakan nasi ketika ayah sedang membaca koran, maka kalimat itu menjadi lebih efektif. Lanjut yang terakhir, istilah teknis. Istilah teknis itu adalah istilah keilmuan yang digunakan pada ilmu-ilmu atau bidang-bidang tertentu. Jadi setiap bidang ilmu pengetahuan itu memiliki istilah-istilah teknis. Nah, contoh, karena konteksnya kita adalah uji coba, Ibu ambil dari konteks biologi, ada molekul kimiawi. Nah, untuk bahasa Indonesia ada misalnya contoh ini, kompleks, observasi, kata penghubung, konjungsi. Nah, kata-kata itulah yang disebut dengan istilah teknis, istilah yang digunakan dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan tertentu. Observasi katanya, observasi itu artinya istilah, itu istilah, artinya apa? Pengamatan, seperti itu. Nah, atau ini konjungsi, itu istilah, apa artinya? Kata penghubung, seperti itu. Nah, ada banyak digunakan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya di IPS ada erosi, abrasi, evolusi, revolusi, dan lain-lain. Ada banyak istilah dan di setiap bidang itu pasti ada istilah teknisnya, begitu. Baik. Nah, dari keempat unsur kebahasaan ini ada kalimat kompleks, kata rujukan, kata penghubung, dan istilah teknis. Itulah kata atau unsur-unsur kebahasaan yang dominan atau yang sering digunakan di dalam teks laporan hasil percobaan. Nah, ketika kita menuliskan atau membuat sebuah teks laporan hasil percobaan, umumnya keempat unsur kebahasaan ini pasti kita gunakan. Ya, oke. Jadi penjelasan ini silakan kamu catat di buku catatan kamu. Menelaah unsur kebahasaan, teks laporan hasil percobaan dipindahkan ke catatannya, lalu tambahi contohnya ya. Ketika kamu menuliskan di catatan, misalnya ini udah dibuat contoh kalimat kompleks, ini contohnya. Kamu tuliskan, kamu tambahkan satu dari kamu. Gitu. Buat satu contoh dari kalimat majemuk. Nah, ini kata rujukan, ini ada contohnya. Buat contoh dari kamu. Konjungsi, ini contohnya. Nah, buat satu atau buat contoh kalimat yang lain seperti itu ya. Tambahkan, kalau bisa lebih dari situ itu lebih baik lagi, karena untuk menambah pengetahuan kamu, menambah referensi kata atau kalimat atau contoh di dalam buku catatan kamu. Seperti itu, boleh lihat dari buku paket, boleh dari ide kamu sendiri. Oke? Baik, itu saja. Ketika memindahkan catatan, ingat tambahkan masing-masing satu contoh dari setiap unsur kebahasaan yang empat ini. Jadi ada 4 contoh yang kamu buat, lebih dari situ juga sangat bagus. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Kita akhiri, sekian, selamat pagi.